Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan membahas salah satu partai terbaik di Olimpiade Catur Online tahun 2020. Ya, game ini terjadi saat India bertemu dengan Iran. Dan di papan 1 bertemu Viswanathan Anand yang merupakan andalan dari India melawan pemain Iran bertubuh mirip tokoh Hulk, yaitu Parham Maksudlo. Partai luar biasa yang diperagakan kedua pemain ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di turnamen ini. Bagaimana keseruannya? Mari kita lihat. Anand yang memegang putih memulai dengan E4, Parham Maksudlo membalas C5, pertahanan Sisilia. Kemudian Anand kuda F3 dibalas Parham kuda C6, D4, Parham C kali D4 dan Anand kuda kali D4. Kemudian E5 menyerang kuda ke B5 memantau petak D6. Maksudlo membalas memajukan pion ke D6. Kemudian Anand C4 memperkuat kendali di petak D5 dan Parham mengembangkan gajahnya. Anand balik mengembangkan kudanya. Setelah Parham memainkan A6 dengan maksud mengusir kuda, Anand memundurkan kudanya. Kemudian G6 bermaksud fianchetto gajah ke G7. Anand mengarahkan kudanya ke C2. Kuda yang semula di pinggir lebih diarahkan ke pusat. Gajah G7. Anand mengembangkan gajahnya ke E3. Kemudian Parham Maksudlo mengembangkan kudanya, membuka untuk jalur rokade. Kemudian gajah ke E2, benteng C8 menguasai lajur C yang semi terbuka. Lalu Anand memperkuat pion C4-nya yang terancam diserang dengan B3, memperkuat pos lanjutan C4, tapi jelas melemahkan kuda C3. Rokade pendek, dan putih pun juga melakukan rokade pendek. Parham mulai inisiatif di sayap menteri dengan B5. Sebuah ideologis dari Parham Maksudlo yang bermaksud membuka lajur C, dan tentu saja sebagai sasaran adalah kuda lemah C3 yang tanpa pengawalan. Putih menerima dan kuda pun ke E7, memundurkan kuda, melupakan sejenak pion B5 dan membuka lajur benteng untuk kemudian menyerang kuda C3. Gajah datang melindungi kuda dan hitam pun memiliki tempo untuk memukul pion B5. Balik dipukul gajah, Parham segera memainkan menterinya ke B6, menekan ikatan antara kuda dan gajah. Menteri hitam ini juga menguasai diagonal penting A7 F2, ya menekan pion F2 lebih tepatnya, dan segera Anand melindungi dengan kudanya yang lain. Ide yang rumit untuk mengaktifkan kuda sedini mungkin. Parham Maksudlo secara tak terduga memainkan pengorbanan kualitas. Benteng pukul kuda, ya benteng ditukar dengan kuda. Sebagai kompensasinya, hitam mendapatkan pion putih E5 dan akan mengoptimalkan pion pusatnya yang akan terus merangsak maju sambil dilindungi oleh gajah fianchetto G7. Dan tentu saja balik dipukul gajah, kuda kali 4 sambil mengancam gajah. Praktis setelah pion putih ini jatuh, maka sentrum atau pusat dikuasai hitam. Gajah putih mundur. Dan seperti kita lihat, setelah hitam menguasai pusat, hitam segera melakukan aksi merangsak pusat dengan pionnya. Mayoritas buah hitam bergerak dengan mudah ke depan, sedangkan putih harus terlebih dahulu membersihkan jalan untuk manuvernya. Gajah mundur untuk memperkuat pertahanan, dan secara perlahan tapi pasti kembali pion ini maju bergerak. Buah hitam lebih memiliki ruang gerak yang luas. Sebaliknya buah putih makin sempit daya geraknya. Anand memainkan kudanya ke C4, mengancam menteri. Gajah makan kuda, balik dipukul gajah. Kuda ke D6 mengancam gajah. Anand ingin cara lain untuk bertukar perwira dengan gajah A3. Bila kuda pukul gajah, maka gajah putih pukul kuda. Parham memilih jalur lain dengan kuda E ke F5. Benteng C1, sebuah reaksi yang natural mengembangkan bentengnya, membackup gajah dan menguasai lajur terbuka C. Parham secara konsisten di pusat dengan E4, membuat baris ketiga terasa mengerikan buat putih. Diagonal gajah hitam menjadi terbuka dan aktif mendorong aksi di pusat. Gajah C5
Sebuah langkah cerdik dari Anan yang tentu saja gajah ini tidak boleh dipukul karena akan dapat kehilangan menterinya. Oleh karena itu, langkah ini sedikit merepotkan dan cukup membuat menteri hitam mundur sejenak. Putih mulai berani memainkan benteng ke E1 setelah pion F2 ini terlepas dari cengkraman diagonal menteri hitam. Benteng E8 mengimbangi kekuatan di lajur E. B4, Anan mencoba membalas aksi di sayap menteri, di mana dia mempunyai 2 pion bebasnya, tapi sepertinya pion putih ini kalah star dalam adu sprint. Kuda pukul gajah, keputusan yang sangat konkret dan memaksa. Balik dipukul benteng. E3, ya, Parham maksud lo terus memajukan pionnya tanpa sempat putih melakukan aksi pion tandingan di sayap menteri. Langkah ini bermaksud merobek pion F putih untuk mengurangi kekuatan rantai pionnya. F kali E3 dan balik dipukul kuda, menyerang menteri dan benteng. Menteri menghindar ke A4. Sekarang hitam tidak dapat memukul benteng C4 karena membuat lajur menjadi terbuka dan benteng pukul benteng. Oleh karena itu, hitam sedikit bermain sabar dan memainkan benteng ke E6. Anan menghindari ancaman kuda dan memundurkan bentengnya. Menteri D5. Oke, mari kita berhenti sejenak. Kita hitung. 4 pion lawan 4 pion, 4 perwira melawan 4 perwira. Tapi hitam kalah kualitas akibat bentengnya ditukar dengan kuda. Tapi secara posisi hitam unggul. Kuda hitam ada di posisi strategis di jantung pertahanan putih. Gajah hitam sebagai tameng sekaligus aktif membantu pion pusat. Posisi benteng ada di lajur terbuka E, dan yang paling mencolok adalah menteri hitam. Posisi sangat bagus dan sentral, berada di tengah sambil mengancam mat di G2. Benteng E2 dibalas D3, menyerang benteng dan membuka diagonal panjang gajahnya. Benteng D2, gajah D4, dan tiba-tiba saja gajah hitam ini menjadi sangat aktif, menempati petak yang tadi ditempati pionnya sambil melakukan ancaman discover skak. Raja bergeser menghindari ancaman discover skak. Kuda kali G2, kuda yang memberikan pukulan terakhir. Menteri B3 bermaksud mengadu menteri yang hendak melakukan discover skak, tapi Parham maksud lo menolak pertukaran menteri dan memundurkan menterinya. Mundur tapi tetap pada diagonal semula yang menyerang raja. Ya, sesuai dengan namanya, Parham maksud lo yang dipelesetkan paham maksud ide lawannya. Ia seakan memahami semua ide serangan dan pertahanan Viswanathan Anand. Sampai di sini putih menyerah, pasrah, dan tidak ada jalan keluar dari ancaman dari diagonal yang panjang. Apabila dilanjutkan, misalnya benteng pukul kuda, maka benteng ke-2. Bila benteng C ke G1, maka hitam dapat mengorbankan menterinya ke G2. Benteng pukul menteri dan benteng ke E1 skak. Apabila ditutup benteng, maka benteng pukul benteng skak mat. Dalam posisi ini apabila putih memainkan H4 untuk pelarian rajanya ke H2, maka dibalas kuda ke F4 discover skak, raja ke H2, benteng E3 dengan ancaman mat di H3, dan putih tetap kalah. Oke, demikianlah partai seru antara Viswanathan Anand melawan Parham Maksudlo di ajang Olimpiade Catur Online tahun 2020 ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Oke, sekarang akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur 3 langkah mat video yang kemarin. Kunci jawabannya menteri ke B8. Apabila hitam menjawab kuda kali F2, maka menteri ke B4 skak, raja D1, dan menteri D2 skak mat. Di sini apabila hitam menjawab raja D1, maka cukup singkat 2 langkah, yaitu menteri ke B1 skak mat. Apabila benteng ke H1, maka cukup singkat, yaitu menteri ke B1 skak mat. Apabila benteng pukul pion, maka cukup singkat juga 2 langkah mat dengan menteri ke B1 skak mat. Dan sekarang akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dianalisa. Jawaban problemnya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.